In general, Secara umum, how fast cyanide causes death seberapa cepat sianida dapat mengakibatkan kematian depends on the route of administration. tergantung dari cara masuknya sianida tersebut ke dalam tubuh. In cyanide gas, Apabila berbentuk gas, it will go into the lungs, maka gas yang mengandung sianida tersebut akan masuk ke dalam paru-paru and will cause death fairly rapidly dan akan menyebabkan kematian cukup cepat if the concentration is high. apabila konsentrasinya tinggi. If through the mouth, Apabila masuk lewat mulut, the rapidity of death maka kecepatan meninggalnya korban is usually slower. biasanya lebih lama. This is because Ini disebabkan karena the ingested poison racun yang ditelan have to go into the stomach harus masuk ke lambung before it being partially absorbed. sebelum diserap sebagian. Some of it may also go to the intestine, Beberapa dari racun tersebut mungkin juga bisa masuk ke usus before it being absorbed. sebelum diserap. When it is absorbed, Ketika sudah diserap, it will travel through the blood maka racun tersebut akan ikut masuk ke dalam aliran darah through the liver. melalui hati. Liver is a big filtering organ. Hati adalah organ penyaring yang besar. So initially, Jadi pada awalnya the poison racun tersebut will be neutralized akan dinetralisir by the liver tissue. oleh jaringan yang ada di dalam hati. If the dose is higher, Apabila dosisnya lebih tinggi it will then go through the liver atau dosisnya lebih tinggi, maka ketika racun tersebut sampai ke hati, it will go through the liver maka setelah itu racun tersebut akan melewati hati and into the heart dan masuk ke jantung, and is spread to all over the body. dan dari jantung kemudian akan disebar ke seluruh tubuh. And this is why Dan itulah sebabnya the effects of the poison mengapa efek dari racun tersebut is slightly slower. sedikit lebih lambat. And it's been described in the literature Dan juga telah diuraikan dalam literatur taking more than 5 minutes or even longer akan memakan waktu lebih dari 5 menit atau bahkan lebih, to even hours. bahkan hingga beberapa jam. Ya, sebelum memulainya persidangan, saya sudah bersama dengan salah satu jaksa penuntut umum, Pak Ardhito Muwardi, yang kami tahan dulu di sini sebelum masuk ruang persidangan. Pak Ardhito, persidangan kemarin ada satu saksi pertama yang dihadirkan oleh pihak terdakwa, yaitu satu orang ahli patologi forensik yang pernyataannya berlawanan jauh sekali dengan apa yang disampaikan oleh ahli dari pihak JPU. Ini mematahkan semuanya ahli yang sempat didatang oleh JPU, Pak Ardhito? Tidak, sebenarnya kalau dicermati tidak berlawanan itu. Artinya ahli kemarin yang didatangkan oleh pihak penasihat hukum sudah menerangkan, artinya kemungkinan-kemungkinan yang bahwa itu juga disebabkan juga karena cyanida, hanya titik beratnya menurut kami bahwa tidak dilakukan
otopsi secara parsial. Jaksa melihatnya Tidak dilakukan otopsi secara penuh, tetapi Aha. kita kan juga kemarin mempertanyakan kesimpulan itu diperoleh dari mana. Rupanya ternyata tidak semua data diberikan secara lengkap oleh penasihat hukum. Dia hanya melakukan penilaian saja, tidak melakukan penilaian tidak hanya melakukan penilaian berdasarkan secara alat bukti secara penuh, Ya. tapi hanya melakukan penilaian berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh penasihat hukum Betul. saja. Tapi ketika kemarin kita sudah kami cecar, sebenarnya tidak bertentangan, artinya dengan keterangan ahli kami bahkan mendukung. di mana yang Anda katakan bisa letaknya tidak bertentangan malah mendukung? Karena Prof. Beng Ong itu kemarin menyatakan bahwa belum tentu karena cyanida, karena kalau misalkan memang cyanida masuk dalam mulut, itu waktunya sangat lama, berbeda ketika cyanida terhirup oleh udara. Ya, secara logika pun bisa dihirup itu kalaupun gas hidrogen cyanida HCN itu dihirup kemudian memang mengganggu pernapasan. Nah, kalaupun tertelan, kemarin sudah dijelaskan bahwa itu ketika tertelan kena asam lambung juga berubah jadi menjadi asam cyanida. Masalah lama sedikit itu kan relatif. Tidak, dan beliau pun kemarin juga tidak bisa memastikan. Secara logika pun jelas kalaupun dihirup tentu lebih mematikan. Tapi kalau tertelan dia perlu memproses menjadi, karena gasnya kan dirubah di dalam perut. Tapi kalau dihirup masuknya sudah berubah gas, itu yang membunuh kan karena organ-organ itu tidak mampu bernafas karena organ-organ tidak mengikat oksigen. Nah, masalah lebih cepat, logis bagi saya kalau yang dihirup itu lebih cepat, tetapi terhadap lebih lama penyebab kematiannya korban Mirna itu beliau juga tidak bisa memastikan. Bahkan kemarin melihat dari tanda-tandanya, beliau juga ya itu memang tanda-tanda terhirup terpapar cyanida. Namun beliau juga sebenarnya tidak bisa memastikan, bisa dipastikannya kalau dilakukan otopsi secara penuh. Dalam kasus ini otopsi secara penuh kan memang tidak dilakukan seperti, dan saya pikir semua ahli patologi pasti untuk mencari penyebab kematian dimanapun juga memang yang dilakukan adalah otopsi secara penuh. Dalam kasus ini kenapa tidak? Karena ada faktor-faktor sosiologis tadi. Nah, kita juga tanyakan apa yang dilakukan ketika kemarin tidak otopsi secara penuh, tidak bisa. Ya beliau pun juga melakukan pengambilan sampel. Tetapi dalam kasus ini ketika sudah terjadi embalming, pengambilan sampel dilakukan 3 sampai 5 hari kemudian, sangat logis tidak diketemukannya. Tetapi harus dilihat circumstantial evidence sebelumnya. Hal seperti itu tidak bertentangan menurut kami. Jadi kalau beberapa pandangan dari ahli yang dihadirkan oleh jaksa maupun dari penuntut umum bahwa golden standardnya harus otopsi begitu, Anda tetap berkeyakinan hakim akan melihatnya ini tidak begitu prinsipil, artinya harus ada hal-hal lain yang bisa dilihat oleh hakim begitu. Hal-hal lain circumstantial evidence tadi, keterangan-keterangan atau fakta-fakta atau data-data memang harus dilihat secara menyeluruh. Nah, kelemahannya kemarin adalah karena tidak semua data dilihat oleh beliau. Pak Ardhito, ada satu kemarin yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum adalah keberatan jaksa ketika menanyakan soal ahli yang datang dari Australia. Kemudian jaksa juga sempat menanyakan mengenai sertifikasi cyanida. Seberapa penting kemudian itu harus ditanyakan kepada pihak ahli kemarin? Beliau adalah warga negara Australia. Tentunya kami juga harus meyakini kedudukan ataupun kami patut mempertanyakan. Karena di situ kami kan melakukan penilaian terhadap ahli ataupun saksi. Artinya ketika kita harus beliau tidak ada dalam berkas perkara. Kita baru ketahui pada hari itu juga. Artinya hal-hal seperti itu apalagi beliau adalah orang Australia, masuknya juga kami juga harus patut mengetahui apakah itu dapat dibenarkan atau tidak, apalagi memberikan keterangan di depan persidangan. Jadi maksud saya itu suatu hal yang memang harus kami pertanyakan sebelumnya. Dan namun karena
kami mendapatkan kesempatannya setelah penasihat hukum bertanya, ya kami pertanyakan itu pada giliran kami. Terhadap mungkin itu menjadi sebuah kalaupun masalah sertifikat itu mungkin menjadi ramai di perbincangan. Tapi sebenarnya maksud saya kan begini, artinya kita kan tidak tahu beliau bagaimana pengetahuan beliau tentang sianida ini. Kalaupun dibaca sertifikat itu, maksud saya kan mungkin supaya bahasa yang ditahu. Tapi ketika seseorang itu melakukan pelatihan misalnya, pernah ikut seminar, itu kan ada sebuah bukti-bukti formil. Artinya beliau adalah seorang patologis. Tetapi ketika berbicara tentang toksik, itu kan kami juga perlu mempertanyakan seberapa kompeten. Kenapa pertanyaan yang sama tidak dilontarkan juga oleh jaksa kepada ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum agar publik juga bisa melihat kompetensi Saya pikir itu yang sudah oleh ahli. kita pertanyakan kan itu kepada Pak Gelgel. Beliau sudah menjelaskan kompetensi beliau pernah sekolah di mana saja, apa yang beliau kerjakan sebagai seorang toksikolog, itu apa yang pernah dilakukan. Saya pikir itu kalaupun dengan Dr. Nur Samran, beliau memang bekerja di kedokteran forensik, di laboratorium forensik bagian bio, saya lupa bidangnya, itu karena pekerjaannya beliau juga berkompeten, saya pikir itu. Oke. Secara umum JPU masih menganggap apa yang disampaikan oleh pihak ahli dari kuasa hukum Jessica masih relevan dengan apa yang disampaikan ahli-ahli dari JPU? Kita memang harus melihat, artinya tidak seluruhnya bertentangan. Kita tetap bisa mendapat poin-poin yang sebenarnya apa yang disampaikan juga itu tidak tidak sama sekali bertentangan dengan ahli-ahli kami, begitu ya. Dengan 0,2 mg Pak Ardhito, 0,2 mg kan sudah dijelaskan 0,2 mg itu 0,2 mg itu memang yang ditemukan dalam cairan lambung, tetapi beliau juga tidak bisa, kemarin sudah menjelaskan itu tidak ada racun lain yang di situ, sehingga ya itu patut diduga. Kan tidak ditemukan racun lain. Kalau tidak ditemukan racun lain, ya itu patut diduga. Nah, kemarin kita dipertanyakan kan jawaban ahli demikian juga. Ya saya pikir berarti relevan dong. Masih relevan. Relevan sekali. Belum terlihat meringankan dari pihak terdakwa. Masalah meringankan atau tidak itu mungkin penasihat hukum juga mendapatkan poin-poinnya, tetapi kami juga mendapatkan poin-poin yang sebenarnya relevan dengan pembuktian kami juga. Baik, Pak Ardhito, terakhir, ini informasi yang kami dapatkan sudah diketahui jaksa siapa yang akan dihadirkan oleh pihak penuntut umum? Oke. Kalau memang hari ini akan dihadirkan sejumlah saksi ahli ya dari toksikologi maupun forensik begitu yang kemudian akan meringankan pihak Jessica. Ini kan kesempatan banyak yang berpendapat bahwa inilah perang pendapat ahli antara pihak Jessica dan juga pihak jaksa penuntut umum. Apalagi sih poin yang kemudian bisa jadi titik balik lagi agar ini jadi kekuatan dari JPU kembali untuk. Ya tentunya nanti kita lihat, saya mungkin belum bisa berkomentar sekarang, tapi kita harus lihat dulu lah siapa saksi-saksi yang akan dihadirkan kan begitu. Baik, Pak Ardhito Murni, terima kasih waktunya sudah berkesempatan untuk hadir terlebih dahulu TV One sebelum masuk ruang persidangan. Terima kasih Pak Ardhito. Baik, kami masih akan lanjutkan kabar khusus sambil menantikan bagaimana jalannya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Tetap bersama kami di kabar khusus.